Kita ke informasi terpopuler yang pertama datang dari Rusia yang dikabarkan menyiapkan senjata baru untuk menyerang Barat. Senjata yang dimaksud bukan arti sebenarnya ya, melainkan memperluas skema pembayaran dengan mata uang rubel, jadi tidak hanya berhenti pada minyak dan gas Rusia. Untuk membalas sanksi Eropa dan Amerika, Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerapkan aturan yang sama ke ekspor utama lain dari negara itu. Sebelumnya, aturan penggunaan rubel telah berlaku sejak 1 April dan sempat menekan dolar Amerika Serikat. Dalam kesempatan lain, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, juga kembali mengecam sanksi Amerika dan sekutu termasuk pembekuan 300 miliar dolar Amerika dari cadangan Bank Sentral Rusia. Rusia menginginkan sistem baru untuk menggantikan kontur arsitektur keuangan Bretton Woods yang didirikan oleh kekuatan barat pada tahun 1944. Bretton Woods merupakan perjanjian yang mematok nilai mata uang negara lain terhadap dolar Amerika. Rusia memang merupakan pengekspor sejumlah komoditas penting dunia, tidak hanya minyak dan gas, namun juga batu bara hingga sejumlah mineral seperti platinum, aluminium hingga pangan seperti gandum. Dalam data World Stop Export, minyak mentah, minyak bumi olahan, batu bara, emas dan besi baja menyumbang 45,6% dari total ekspor tahun lalu. Kita ke informasi berikutnya, di mana kelas rawat inap kategori 1, 2, dan 3 bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan di rumah sakit akan dihapus dan diganti dengan kelas tunggal. Tarif baru pun akan segera diberlakukan. Keputusan ini ditempuh agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama tanpa melihat jumlah iuran yang dibayar kepada BPJS Kesehatan. Artinya, iurannya juga akan ditetapkan tunggal. Dengan ini, ada kemungkinan iuran yang dibayarkan akan lebih rendah. Tarif untuk kelas 1 saat ini sebesar Rp150.000 per bulan, kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Meski tidak memastikan apakah iuran lebih murah, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN Asih Eka Putri menekankan bahwa kemungkinan besar tidak ada kenaikan di iuran JKN. Namun untuk saat ini iuran secara rinci belum ditetapkan, sebab masih dilakukan simulasi mempertimbangkan banyak faktor seperti opsi pendanaan lain hingga subsidi dari pemerintah. Selain itu, perhitungan iuran juga akan dilakukan berdasarkan tarif yang perlu dibayar oleh BPJS Kesehatan ke penyedia fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Anggota DJSN tersebut menambahkan, ini adalah proses yang terus masih dikaji dan dibahas bersama tim yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, DJSN, dan BPJS Kesehatan. Kita ke informasi berikutnya, pemerintah kembali melakukan relaksasi ketentuan protokol kesehatan untuk para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Salah satunya terkait dengan kewajiban tes PCR saat kedatangan. Jika sebelumnya tes PCR diberlakukan bagi setiap pelaku perjalanan luar negeri maupun meskipun sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, kini tes PCR hanya berlaku bagi suspek COVID-19 bergejala. Misalkan gejala demam atau suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius. Kewajiban menjalani tes ulang RT-PCR bagi warga negara Indonesia akan ditanggung oleh pemerintah. Namun biaya tes ulang RT-PCR bagi warga negara asing ditanggung secara mandiri oleh warga negara asing yang bersangkutan. Meski demikian, pemerintah tetap mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri untuk menunjukkan hasil negatif RT-PCR di negara atau wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan. PPLN baik WNI dan WNA juga diwajibkan untuk menunjukkan kartu sertifikat fisik maupun digital sebagai bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
Kita ke informasi yang terakhir dalam pernyataan pers, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sepertinya akan melebarkan sayap ke Asia. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah China. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan fakta itu memiliki kekhawatiran tersendiri pada China pasca keengganan mengutuk serangan Rusia ke Ukraina dan mempertanyakan keinginan Kiev untuk bergabung dengan NATO. Karenanya ia berujar NATO akan memperdalam kerjasama dengan mitra Asia Pasifik termasuk di bidang-bidang seperti pengendalian senjata, cyber, hybrid, dan teknologi. Belum detail negara mana yang akan bermitra dengan NATO dan seperti apa. Namun konsep strategi NATO akan dibahas dalam pertemuan Madrid pada Juni mendatang.